Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di episode 5 ini kita diperlihatkan raja yang bertanya pada Gogon apakah putri membencinya. Namun Gogon belum dapat memastikan dan memberi ide raja untuk mempersiapkan penjemputan putri dan merahasiakannya dari para pemberontak. Gogon adalah termasuk pemberontak Gochuga, tapi Gogon memastikan dia berada di pihak raja. Lalu Gogon mengancam Kasim kerajaan untuk diam, jangan bicara pada ayahnya kalau dia ingin hidup lebih lama. Ondal bicara pada kepala desa kalau Gajin sebenarnya adalah putri Pyonggang. Ondal ingin putri diusir, namun kepala desa tidak setuju. Dia memilih mengikuti arus saja. Para warga di pasar membicarakan Gajin. Mereka tidak menyangka kalau Gajin yang cantik dan lembut ternyata seorang pembunuh. Gajin mendatangi Ondal dan mengatakan kalau dia akan tinggal di desa dan menjadi seorang petani. Ondal membuat lubang resapan air karena akan terjadi kemarau panjang. Beralih pada Gowon Pyo bertanya pada Gogon tentang raja yang membuat rencana karena raja seharian tidak minum, padahal biasanya raja selalu minum sampai teler. Namun Gogon tidak mengatakan apapun. Gogon lalu pergi ke toko herbal dan menemukan obat-obatan terlarang yang dijual. Gogon menyuruh prajurit untuk membakar obat-obat itu. Lalu Gogon dan pemilik toko itu bercengkerama. Gogon mengatakan kalau Kasim kerajaan menyelundupkan narkoboy ke kerajaan untuk diberikan pada raja. Dan perlahan dia menambahkan dosis. Gogon lalu berkata kalau dia butuh orang licik seperti pemilik toko herbal untuk membantunya. Nah, beralih pada Gajin yang membantu Madam Sa untuk memberi makan Ondal karena sudah beberapa hari Ondal tidak makan. Gajin menuju lubang yang dibuat oleh Ondal. Gajin hendak membantu Ondal untuk mencangkul lubang sumur, namun Ondal menyuruhnya naik ke atas saja. Lalu Gajin memberikannya makanan. Namun Ondal menepis makanan itu hingga terlempar. Gajin hendak mengambil makanan itu, namun Ondal lebih dulu mengambil makanan itu dan membereskannya. Gajin menangis dan mengatakan kalau waktu itu dia juga masih kecil dan tidak mengetahui apapun. Lalu Gajin pergi dan memberikan Ondal ukiran kayu. Ondal lalu melanjutkan membuat lubang sumur, sedangkan Gajin berjalan pergi. Namun Ondal berlari menuju Gajin dan mengatakan jangan pergi, lalu memeluk Gajin. Para pembunuh Goguryeo berkumpul dan membuat rencana pembunuhan terhadap raja. Namun sebelum membunuh raja, mereka harus membunuh Gowon Pyo terlebih dahulu. Beralih pada pemilik toko herbal yang datang ke benteng kerajaan dengan membawa mayat si pembunuh. Gowon Pyo menyuruh Gogon memeriksa apakah benar dia adalah mayat si pembunuh, dan Gogon mengatakan memang benar dia adalah mayat si pembunuh. Gowon Pyo memberi hadiah pada pemilik toko herbal, namun dia menolaknya. Namun sebenarnya Gowon Pyo tidak mempercayai pemilik toko herbal itu. Gogon bersama si pemilik toko herbal bersama-sama di suatu ruangan. Gogon bertanya apakah mayat itu adalah mayat penduduk desa. Lalu pemilik toko herbal itu mengatakan bahwa itu adalah mayat wanita yang mati kelaparan. Gajin dan Ondal lalu bekerja sama membuat sumur, lalu mereka juga membersihkan kamar. Ondal menggoda Gajin kalau kamar itu akan digunakan mereka untuk tidur bersama-sama. Gajin lalu meninju Ondal sampai hidung Ondal berdarah. Ondal dan Gajin sudah semakin dekat nih, dan para warga mendoakan mereka agar cepat menikah. Nah, dengan hidung berdarah dan beri sumpal kain gitu, Ondal memegang tangan Gajin. Beralih pada kerajaan. Di kerajaan, Gowon Pyo meminta Dayang untuk memeriksa mayat, dan Dayang itu mengatakan kalau itu bukanlah mayat si pembunuh. Wah, sia-sia nih rencana Gogon. Lalu Gowon Pyo mulai kehilangan kepercayaan terhadap putranya.
Beralih cerita ke Madamsa yang hendak menimba air, namun air di sumur sudah mengering. Gajin membantu mengambil air dan membantu memasak, sedangkan Ondal berburu kelinci. Gajin lalu mendatangi Ondal dan mengatakan, "Serahkan pemburuan itu kepadaku." Lalu kita ditujukan pada Goguryo. Para Goguryo sudah mencari Gajin namun tidak ada yang bisa menemukannya. Lalu Tarajin dan Tarasan bertugas untuk menggantikan pekerjaan Gajin untuk memasuki kerajaan. Nah, pemilik toko herbal didatangi Gogon dan Gogon menanyakan kenapa dia memberi obat yang memabukkan pada raja dan membiarkan putri lepas. Sebenarnya dia memihak pada siapa? Pemilik toko herbal itu mengatakan kalau mereka suku Suno takut pada Gocuga. Suatu saat nanti Gogon juga pasti akan mengikuti jejak ayahnya. Kembali ke kisah romantis Ondal dan Gajin. Karena sumur sudah mengering, mereka lalu meneruskan membuat sumur baru. Tangan Ondal terluka dan Gajin khawatir. Ondal terus memandangi Gajin. Mereka lalu bersama-sama duduk di bebatuan menatap alam sambil membicarakan kehidupan. Beralih pada Gogon yang berlatih pedang dan ayahnya. Ayahnya berkata kalau seharusnya Gogon membunuh wanita si pembunuh itu jika ada kesempatan. Lalu Gowonpyo menurunkan posisi Gogon dari penjaga tahanan kerajaan. Di saat itu juga Tarajin dan Tarasan menyelinap ke istana dan hendak membunuh Gowonpyo yang sedang tidur. Gogon melawan mereka dan akhirnya Tarajin dan Tarasan tertangkap. Kembali pada Ondal yang mendapat bekal makanan dari ibunya untuk dibawa ke tempat penggalian sumur. Di sana mereka akhirnya menemukan air yang akan menjadi penopang hidup penduduk desa. Namun tiba-tiba Goguryo menemukan Gajin di sana dan drama pun bersambung.